Oke, selamat malam teman-teman. Oke, Malam, suara Kak. Kakak bisa didengar kan ya? Malam, Kak. Malam, Bisa Kak. didengar, Kak. Malam, Kak. Semangat sekali ya sepertinya. Oke, sebelumnya perkenalkan ya, nama Kakak ya di Widiasi, teman-teman bisa panggilnya Kak Eka ya. Nah, pada malam hari ini Kakak akan menemani teman-teman untuk dalam 1,5 jam ke depan ya. Kita akan membahas materi SKD ya. Nah, untuk mempersingkat waktu, Kakak izin untuk share screen dulu. Oke, sudah bisa dilihat ya teman-teman? Sudah ya? Sudah, Kak. Oke, pertama kita mulai dari tips mengerjakan soalnya dulu ya, sebelum kita ke latihan soal. Untuk yang tidak berbicara mungkin bisa di-mute dulu ya, teman-teman, agar tidak ribut. Oke, sebelum kita mengerjakan soalnya, kita bahas tentang tipsnya dulu ya, karena kakak lihat banyak banget yang nanya tentang tips mengerjakan soal gitu ya, agar teman-teman juga paham ya. Oke, pertama itu tips mengerjakan soal SKD. Nah, yang harus teman-teman lakukan pertama itu adalah teman-teman harus pahami dulu tentang analisis skor di tiap soalnya. Nah, soal SKD itu terdiri dari 100 soal ya teman-teman, dengan alokasi waktu 90 menit. Nah, 100 soal itu terdiri dari soal TWK, soal TIU, dan soal TKP. Ingat bahwa setiap soal TWK atau soal TIU itu yang dijawab benar akan mendapatkan 5 poin, dan yang tidak dijawab atau yang kosong itu akan mendapatkan 0 ya, tidak ada pengurangan nilai. Kemudian untuk soal TKP itu mendapatkan nilai 1 sampai dengan 5 ya, sesuai dengan ketepatan dalam memilih jawaban yang diminta oleh soal. Oke, sekarang kita ke analisis skor maksimalnya ya. Nah, untuk TWK itu jumlah soalnya 35. Dengan poin benar setiap soal itu adalah 5, sehingga skor maksimalnya adalah 35 dikali 5 adalah 175, dengan ambang batas terbaru di tahun 2020 kemarin adalah 65 poin. Kemudian untuk TIU itu ada 30 soal ya teman-teman, dengan nilai benar itu mendapatkan nilai 5, sehingga nilai maksimal atau skor maksimal di sini adalah 150, dengan ambang batas itu adalah 80. Kemudian untuk TKP itu ada 35 soal dengan soal poin tertinggi gitu ya teman-teman, itu adalah 5, sehingga skor maksimal di TKP adalah 175 ya, kakak ada typo, dengan ambang batas 126. Oke, sehingga kalau dijumlahkan totalnya adalah 500 poin. Oke, itu untuk analisis skornya terlebih dahulu. Oke, itu yang harus teman-teman pahami, dan ingat setiap ambang batas ini 65, 80, 126 wajib teman-teman penuhi. Oke, teman-teman tidak boleh misalnya punya nilai yang tinggi di TIU atau di TKP, sementara skor TWK-nya teman-teman itu tidak mencapai 65. Nah, itu sama saja teman-teman tidak akan lulus. Atau sebaliknya, skor TWK-nya teman-teman itu tinggi, TKP teman-teman tinggi, tapi TIU-nya itu belum mencapai 80, itu juga sama saja teman-teman tidak akan lulus. Begitu juga dengan di TKP, kalau misalnya kurang dari 126, walaupun teman-teman punya skor yang tinggi di TWK atau TIU, itu sama saja ya, teman-teman juga tidak akan lolos dalam tes. Oke, selanjutnya itu ada tips mengerjakan ya. Di sini ada tips persiapan sebelum tes. Oke, atau tips belajarnya ya. Yang pertama itu teman-teman harus mengenal diri teman-teman sendiri dulu, karena masing-masing orang, setiap orang itu punya tipe belajar yang beda-beda. Nah, teman-teman itu ada di tipe belajar yang mana? Misalnya, kalau kakak nih, kakak tuh nggak bisa ngerjain soal itu kalau misalnya kakak nggak paham, kakak nggak ngerti, terus misalnya kakak macet gitu ngerjainnya, maka kakak akan kayak bad mood gitu, kakak nggak mau melanjutin belajar. Nah, untuk tipe seperti kakak, kakak itu lebih cenderung untuk pahamin materi dulu gitu, baru kemudian mengerjakan soal. Tapi ada teman kakak, dia tuh lebih ke ngerjain soal dulu, terus kalau misalnya nggak bisa dia langsung lihat materi, jadi dia nggak suka membuang-buang waktu untuk
membaca materi. Nah, itu harus teman-teman kenali dulu diri teman-teman sendiri, teman-teman ada di tipe yang mana gitu, untuk menentukan strategi belajar teman-teman yang paling efektif gitu. Kemudian yang kedua, pahami materi. Oke, yang paling teman-teman harus lakukan adalah pahami materi. Misalnya dari TIU, mungkin ada cara cepat atau mungkin ada cara yang bisa selesai dalam 5 detik dan lain sebagainya, itu boleh teman-teman pelajari atau boleh teman-teman terapkan. Tapi satu hal yang harus teman-teman pahami dulu adalah materinya harus teman-teman pahami gitu. Konsep dasarnya harus teman-teman pegang. Kenapa? Ketika teman-teman hanya mempelajari secara cepat, nah nanti misalnya soalnya itu dimodifikasi, teman-teman akan kesulitan gitu karena teman-teman tidak paham konsep dasarnya. Tapi ketika teman-teman paham konsep dasarnya, maka teman-teman akan mudah gitu untuk menyelesaikan, dimodifikasi sebagaimanapun kalau sudah paham pasti tidak akan masalah gitu teman-teman. Kemudian yang ketiga itu rutin mengerjakan soal-soal SKD setiap hari secara konsisten. Nah ini penting sekali, sesibuk-sibuknya teman-teman, sebanyaknya tugas teman-teman yang lain, usahakan ya untuk meluangkan waktu minimal 1 jam lah sehari itu untuk menyelesaikan soal-soal SKD atau mungkin untuk memahami materi dan lain sebagainya gitu. Usahakan untuk meluangkan waktu 1 jam lah minimal per hari. Kemudian yang keempat, mengikuti TO setiap minggu untuk mengevaluasi persiapan. Oke, TO ini sangat penting ya teman-teman. Kenapa? Karena melalui TO ini teman-teman bisa mengevaluasi gitu diri teman-teman seberapa jauh sih sudah persiapan teman-teman gitu. Kalau misalnya teman-teman nilainya masih kurang gitu, belum memenuhi ambang batas. Nah, teman-teman bisa tahu gitu, teman-teman kurang paham di materi apa, atau bisa juga teman-teman, tahu saya itu, lebihnya di materi apa, gitu. Jadi teman-teman bisa menentukan di mana teman-teman bisa fokus untuk belajar gitu. Kemudian yang selanjutnya usahakan untuk selalu jujur dalam setiap mengikuti tryout. Oke, jujur ini penting ya, jangan teman-teman, "Oh saya ikut TO nanti nilai saya tuh rendah, malu atau gimana dan lain sebagainya." Itu nggak usah ya teman-teman. Ingat tryout itu untuk mengukur kemampuan teman-teman sendiri, nggak usah bandingkan dengan, orang lain gitu yang mungkin lebih pintar atau lebih gimana, tapi itu untuk diri teman-teman sendiri gitu. Nggak usah membohongi diri sendiri, usahakan untuk selalu jujur, untuk mengevaluasi seberapa jauh kemampuan teman-teman. Kemudian yang selanjutnya itu adalah tetapkan tujuan, kemudian cari hal yang bisa memotivasi teman-teman untuk belajar. Teman-teman tuh pertama harus menetapkan tujuan dulu, tujuan teman-teman apa? Misalnya, tahun ini saya harus diterima di, STIS gitu misalnya, atau saya harus diterima di IPDN gitu. Nah, itu benar-benar harus teman-teman harus tetapkan tujuannya teman-teman gitu. Kemudian cari hal yang bisa memotivasi teman-teman belajar. Misalnya ketika teman-teman telah belajar, teman-teman ingat orang tua teman-teman, mereka itu bekerja ya, siang malam untuk menghidupi teman-teman, mereka sekalipun nggak pernah ngeluh gitu. Sedangkan teman-teman cuma disuruh untuk belajar aja mungkin ngeluh, mungkin malas dan lain sebagainya. Nah, itu kan bisa dijadikan motivasi dan lain sejenisnya yang sejenis dengan itu gitu, yang bisa memotivasi teman-teman untuk selalu belajar. Kemudian tetapkan ambang batas sendiri, misalnya di atas 400 poin. Ya di sini maksudnya tadi kan ambang batasnya itu untuk T TWK itu ada 65, terus ada TIU itu ada 80, terus TKP 126. Nah, itu kan ambang batas untuk teman-teman bisa lulus gitu. Nah, kalau Kakak dulu itu menetapkan ambang batas Kakak sendiri, misalnya Kakak ikut TO. Kalau misalnya Kakak nggak lulus 400 poin, berarti Kakak nggak lulus TO itu, gitu. Pokoknya Kakak itu buat standar, buat batasan yang lebih tinggi dari batasan yang asli supaya kita itu terbiasa gitu. Kita tuh terbiasa, sudah tertanam di pikiran kita bahwa, nilai ambang batasnya, nilai mati kita itu 400 gitu. Gimana caranya kita biar bisa dapat nilai di atas 400, usaha kita tuh harus lebih keras. Tapi kalau ketika kita menggunakan ambang batas yang asli itu, 65, 80, 126, kalau kita pakai yang itu, maka ketika kita sudah lolos ambang batas itu, ya sudah kita merasa, "Oh saya sudah bisa lolos, oh saya tidak usah belajar lebih banyak lagi." Tidak seperti itu teman-teman, nanti ketika teman-teman tes, itu banyak ya peserta yang nilainya itu di atas 400 gitu, itu yang bisa lulus biasanya. Nah, maka dari itu teman-teman harus tetapkan gitu, ambang batas teman-teman sendiri. Misalnya pertama 400 dulu, kemudian nanti kalau teman-teman bisa menyampai 400, terus teman-teman mau meningkatkan ke 410 gitu misalnya dan seterusnya itu bisa ya. Jadi tetapkan
target tersendiri gitu, ambang batas tersendiri bagi diri teman-teman. Gitu, supaya tertanam di pikiran teman-teman itu ya ambang batasnya segitu. Supaya nanti pas tes nggak kaget gitu ya, sudah terbiasa. Oke, selanjutnya itu tips untuk mengerjakan soal ya. Oke, tips untuk mengerjakan soal itu yang pertama kerjakan soal TKP terlebih dahulu. Oke, kalau kakak itu biasanya selalu mengerjakan soal TKP terlebih dahulu. Kenapa? Karena soal TKP ini sifatnya untuk pemanasan, teman-teman. Oke, nggak mungkin kalau kita misalnya ngerjakan TU dulu, kan hitung-hitungan tuh. Udah kita hitung-hitungan, kita nggak bisa. Nah, itu kan pasti kita mumet atau gimana. Nah, ke belakangnya itu kita bisa nggak fokus gitu. Makanya kita kerjakan soal TKP dulu, kan itu lebih ke penalaran ya, kita juga lebih fokus, lebih konsentrasi. Nah, teman-teman langsung cari soal 66 sampai 100. Kemudian setelah teman-teman selesai, oh ya, untuk TKP ini usahakan teman-teman terjawab semua ya, terjawab semua dulu. Jangan pikirin poin tertinggi, poin terendah, pokoknya usahakan untuk terjawab semua dulu, karena setiap opsinya itu punya nilai gitu, tidak ada yang salah. Oke, kemudian untuk soal TIU, kemudian setelah teman-teman mengerjakan TKP, teman-teman kerjakan soal TIU. Karena ini sifatnya hitungan ya, kenapa kakak taruh di tengah? Karena setelah kita pemanasan, kita siap untuk mengerjakan soal TIU atau soal yang ada hitungannya ya. Nah, teman-teman cari soal 36 sampai 65. Nah, setelah itu teman-teman kerjakan soal TWK dari 1 sampai 35. Oke, usahakan untuk jawab semua dulu ya. Nah, ketika teman-teman punya sisa waktu, teman-teman bisa kembali nih ke soal prioritaskan untuk menjawab TKP dulu, teman-teman. Kenapa? Karena di sana nilainya itu lebih gimana ya? Untuk setiap opsinya itu semuanya itu punya poin gitu. Jadi teman-teman usahakan memprioritaskan soal TKP dulu dengan catatan teman-teman itu yakin ambang batas teman-teman di TIU dan TWK itu sudah terpenuhi. Misalnya teman-teman udah yakin di TU itu teman-teman bisa mendapatkan nilai 80 gitu ya, teman-teman lancar menjawabnya. Nah, kemudian di TWK teman-teman sudah yakin bisa mendapatkan nilai 65, setelah ada sisa waktu itu prioritaskan di TKP, kemudian baru disebar di TWK dan TIU. Oke, itu tips untuk mengerjakannya. Oke, yang kedua, penuhi masing-masing ambang batas seperti yang kakak bilang tadi. Teman-teman harus memenuhi ambang batas terlebih dahulu ya, pastikan, yakinkan diri teman-teman itu memenuhi ambang batas di TWK, TIU, dan TKP. Selanjutnya, usahakan menjawab semua soal, karena tidak ada pengurangan nilai soal TKP, karena semua opsi jawaban memiliki poin. Ingat, semuanya harus terjawab ya. Kemudian yang selanjutnya itu kerjakan soal yang dianggap mudah, dan jangan terpaku pada soal yang dianggap sulit. Oke, dalam tes nanti, kan itu waktunya cuma 90 menit ya, alokasi satu soal itu ya kurang dari 1 menit gitu. Jadi ketika teman-teman sudah macet, teman-teman sudah nggak tahu, teman-teman sudah nggak ngerti, itu jangan terpaku di soal itu, udah skip aja, ntar lagi gitu, dilihat lagi, cari soal yang mudah dulu gitu, untuk memenuhi ambang batas itu. Kemudian yang selanjutnya untuk soal TKP, pahami deskripsi, terus pahami tujuan, terus pahami ciri-ciri dari masing-masing aspek yang diminta atau yang diujikan untuk memudahkan dalam membedakan aspek yang diminta pada masing-masing soal itu, karena ada clue atau kata kuncinya tersendiri ya untuk masing-masing aspek. Kemudian untuk soal TIU itu teman-teman pahami konsep terlebih dahulu seperti yang kakak bilang di awal tadi, pahami konsep terlebih dahulu baru gunakan cara cepat. Yang penting di sini adalah pahami konsep, karena banyak ya peserta atau banyak teman-teman yang males gitu untuk memahami konsep. Kalau sudah ada carcep ya sudah gunakan itu saja gitu. Tapi sebenarnya memahami konsep ini jauh lebih penting daripada menggunakan cara cepat. Seperti yang kakak bilang, karena ada kemungkinan soalnya itu dimodifikasi. Kalau hanya menggunakan carcep ya, kalau sudah dimodifikasi teman-teman sudah otomatis tidak bisa menjawab soal itu. Tuh. Kemudian untuk TWK, itu lebih banyak membaca dan memperbanyak pemahaman tentang implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke, karena soal TWK ya di tahun 2020 kemarin itu lebih banyak ke implementasi Pancasila ya, lebih banyak ke analisis. Jadi apalagi itu cenderung lebih sedikit. Jadi yang teman-teman harus pahami adalah ke implementasi itu. Soalnya itu lebih banyak ke implementasi Pancasila, terus lebih banyak analisis juga dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekian untuk tipsnya ya sebagai pembuka. Sebelum kita lanjut ke
kelatihan soal, teman-teman ada yang ingin ditanyakan dulu nggak nih? Terkait dengan tips dan trik ya, untuk soal yang di Google Formulir itu sudah Kakak rangkum ya, nanti di akhir acara kita jawab ya. Oke, ada nggak nih terkait dengan tips-tips yang Kakak bilang tadi, mungkin ada yang masih kurang paham gitu, silahkan ya, sebelum kita lanjut. Kalau ada silakan di-unmute atau mungkin bisa lewat kolom chat juga tidak masalah ya, teman-teman. Oke, ada sebelum kita lanjut? Masih. Ada? Atau kita lanjut? Lanjut, Kak. Dilanjutkan saja, Kak. Oke, kalau begitu kita lanjutkan saja ya. Oke, di sini Kakak gunakan tipsnya ya. Kita mulai dari soal TKP terlebih dahulu. Oke, perhatikan soalnya. Pagi ini Anda melihat rekan sekantor Anda melakukan kecurangan laporan kantor. Melihat hal tersebut yang akan Anda lakukan adalah A. Mendiamkannya karena takut membuat keributan. B. Dalam hati sebenarnya tidak ingin melaporkan, namun apa boleh buat, Anda tidak memiliki cukup keberanian. Yang C. Diam saja karena takut terlibat kasus whistleblower. Kemudian yang D. Tidak ingin ikut campur karena hukum di Indonesia belum menjamin keamanan pengadu. Kemudian yang E, pura-pura tidak tahu saja. Oke, silakan teman-teman jawab di kolom chat atau bisa berbicara langsung ya. Oke, silakan bisa dijawab di kolom chat atau teman-teman bisa berbicara Oke, langsung Kak. sebelum kita bahas. Oke. Oke, Kak. Oke, dijawab dulu ya, nanti kita bahas. B. Oke, Kak. Oke, mungkin dijawab di kolom chat saja ya agar tidak ribut ya. Oke, kalau gitu kita bahas saja ya. Oke, perhatikan pagi ini Anda melihat rekan sekantor Anda melakukan kecurangan laporan kantor. Oke, kecurangan laporan kantor. Oke. Ini tentu bertentangan dengan hukum ya, bertentangan dengan aturan. Kemudian melihat hal tersebut yang akan Anda lakukan adalah, oke, dari kalimat soal ini lebih mengarah kepada integritas diri ya teman-teman, di mana kita harus selalu berbuat yang sesuai dengan kaidah yang berlaku, sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai dengan aturan yang berlaku, dan tidak ingin terlibat dalam hal-hal yang seperti ini atau yang tidak sesuai dengan aturan gitu. Oke, kita mulai dari opsi A. Mendiamkannya karena takut terlibat, mendiamkannya karena takut membuat keributan. Oke, mendiamkannya berarti tidak ada inisiatif dari teman-teman, walaupun teman-teman tidak terlibat secara langsung, tapi secara tidak sengaja dengan teman-teman membiarkan hal tersebut tetap terjadi, dengan teman-teman mendiamkan hal tersebut, teman-teman secara nggak langsung juga turut serta gitu di dalamnya, karena tidak ada upaya dari teman-teman untuk menghentikan hal tersebut. Kemudian yang B, dalam hati sebenarnya tidak ingin melaporkannya, namun apa boleh buat Anda tidak memiliki cukup keberanian. Oke, di sini dalam hati sebenarnya ingin melaporkan ya, ada suatu keinginan untuk mencegah hal tersebut, namun keadaannya tidak memungkinkan gitu. Tidak apa boleh buat, tidak mempunyai cukup keberanian gitu. Keadaannya tidak memungkinkan untuk teman-teman melaporkannya. Kemudian yang C, diam saja karena takut terlibat kasus whistleblower. Oke, ini sejenis ya dengan yang A tadi. Ketika teman-teman tidak ingin bertindak, gitu, hanya diam saja, sama saja teman-teman terlibat dalam kasus itu, gitu, karena tidak ada upaya dari teman-teman untuk mencegah terjadinya hal tersebut. Kemudian yang D, tidak ingin ikut campur karena hukum di Indonesia belum menjamin keamanan pengadu. Oke, ini sama seperti yang A dan C tadi ya, kemudian yang E pura-pura tidak tahu, apalagi yang ini ya sudah tahu tapi pura-pura tidak tahu. Oke, sebenarnya di sini tidak ada opsi yang benar-benar baik ya teman-teman, semuanya belum menunjukkan sifat integritas yang tinggi gitu, tapi ya kita harus memilih gitu dari opsi yang ada, kita harus memilih jawaban mana gitu. Ya di sini yang jadi perhatian kakak adalah yang opsi B, karena ada kakak dalam hati sebenarnya ingin melaporkan gitu. Berarti ada sedikit keinginan untuk mengatasi hal tersebut, namun keadaannya yang tidak memungkinkan. Sebenarnya opsi B ini kurang tepat kalau kita berbicara masalah integritas, tapi kalau kita bandingkan dengan opsi A, C, D, dan E,
maka yang terbaik itu adalah yang opsi B gitu, karena sudah ada sedikit niat, sedikit keinginan untuk melaporkan hal tersebut gitu. Sehingga poin di sini kita bisa lihat yang B ini poinnya 5. Oke, kemudian mendiamkannya karena takut, diam saja, tidak ingin ikut campur. Oke, yang ini poinnya 4 ya. Kemudian diam saja karena tidak ingin terlibat kasus whistleblower itu 3. Kemudian mendiamkannya tidak ingin membuat keributan itu 2. Kemudian yang E itu 1. Oke, sampai di sana ada yang ingin ditanyakan teman-teman atau lanjut ke soal yang berikutnya? Ada atau lanjut? Lanjut, Kak, lanjut. Oke, Lanjut, Kak. ya. Oke, semangat sekali ya. Oke, begitu kita lanjut ke soal berikut. Kita lanjut ke soal yang kedua. Oke, pelanggan yang menemui uang kepada Anda. Pelanggan tersebut meminta untuk didahulukan karena dia harus pergi keluar kota untuk urusan yang sangat mendesak. Tindakan yang Anda ambil adalah A. Mengembalikan secara halus uang tersebut dan memintanya untuk antre. B. Segera mendahulukannya. C. Meminta maaf, menjelaskan prosedur pelayanan kepada pelanggan tersebut. D. Mendahulukan pelanggan tersebut tanpa menerima uangnya. Berusaha untuk memberikan pengertian kepada pelanggan tersebut bahwa ia harus antre. Oke, seperti biasa teman-teman silakan jawab di kolom chat ya, agar tidak ribut. Oke. Dijawab dulu ya sambil kakak akan membahas ini. Di bagian pelayanan, jumlah pelanggan sangat. Kemudian menemukan tersebut meminta untuk didahulukan karena dia harus keluar kota. Oke, didahulukan, terus dia pergi keluar kota untuk urusan yang sangat mendesak. Tindakan yang akan Anda ambil adalah, sekali lagi di sini ada unsur suap ya teman-teman, memberikan jumlah uang. Oke, kalau ada unsur seperti ini yang cenderung bertentangan dengan hukum, itu merupakan ciri dari aspek integritas ya teman-teman. Oke, sebagai seseorang yang berintegritas, tentu teman-teman tidak ingin terlibat atau teman-teman tidak ingin melanggar aturan ini ya. Oke, apa sih yang harus dilakukan? Oke, kita mulai dari opsi yang pertama. Mengembalikan secara halus. Oke, mengembalikan secara halus uang tersebut dan memintanya untuk antre. Oke, mengembalikan secara halus itu sama dengan tidak menerima ya, atau menolak. Nah, di sini ada kata secara halus agar tidak menyinggung pelanggan tersebut. Kemudian memintanya untuk antre. Oke, ini masih bisa kita pertimbangkan ya. Kemudian kita lanjut ke opsi B, segera mendahulukannya. Oke, ini jelas ya, bertentangan dengan aspek yang dimaksud, karena ini aspeknya adalah integritas, sehingga seharusnya kita tidak ingin terlibat dalam kasus itu. Sehingga yang B sudah pasti salah. Kemudian yang C, meminta maaf dan menjelaskan prosedur pelayanan kepada pelanggan tersebut. Oke, di sini ada kata meminta maaf. Kemudian menjelaskan prosedur pelayanan kepada pelanggan tersebut. Di sini tidak dijelaskan secara pasti apakah dia menerima uang tersebut atau tidak. Cuma dia itu meminta maaf dan menjelaskan prosedur pelayanan kepada pelanggan itu. Berarti ada kemungkinan ya pelanggan itu ingin menerima, karyawan itu ingin menerima uang tersebut gitu. Kemudian yang D, mendahulukan pelanggan tersebut tanpa menerima uangnya. Oke, walaupun tanpa menerima uangnya, tapi dengan mendahulukan pelanggan tersebut itu juga tidak sesuai dengan aturan ya teman-teman, karena tidak dikasih tahu atau tidak diberitahu apakah pelanggan tersebut menjadi prioritas atau tidak. Kalau misalnya pelanggan tersebut merupakan lansia atau ibu hamil atau penyandang disabilitas, itu bisa mendapatkan prioritas, tapi di sini tidak jelaskan bahwa pelanggan itu apakah lansia, ibu hamil, atau penyandang disabilitas. Jadi tidak menjadi prioritas. Oke, berarti yang D ini kurang tepat ya. Kemudian yang E, berusaha untuk memberikan pengertian kepada pelanggan tersebut bahwa ia harus antre. Oke, perhatikan di sini ada kata berusaha. Oke, berusaha di sini mengindikasi belum adanya tindakan nyata ya teman-teman. Maksudnya itu dengan kata berusaha itu artinya dia itu belum sepenuhnya untuk
bisa memberikan pengertian. Artinya ada kemungkinan si karyawan ini tidak bisa memberikan pengertian itu jika usahanya itu gagal. Jadi belum ada tindakan nyata di sini. Maka opsi E juga bisa kita abaikan dulu. Oke, sekarang yang kita keep tadi adalah opsi A dan opsi C. Mengembalikan secara harus uang tersebut dan memintanya untuk antre. Kemudian yang C, meminta maaf dan menjelaskan prosedur pelayanan kepada pelanggan tersebut. Oke, yang lebih sopan di sini adalah yang A, teman-teman. Kenapa? Karena ada kata secara halus. Oke, secara halus yang menunjukkan kita tuh bisa melayani, kita tuh bisa menangani permasalahan tersebut dengan baik gitu. Mengembalikan itu artinya sama dengan menolak, sama artinya dengan tidak menerima. Kemudian kita juga menjelaskan atau kita juga meminta kepada pelanggan tersebut untuk antre. Kalau opsi C mungkin bisa tepat ya, tapi di sini hanya dikasih tahu untuk meminta maaf, mungkin itu sudah sopan, tapi dalam menjelaskan prosedurnya mungkin saja tidak secara halus atau tidak sesuai gitu ya, masih ada jika dibandingkan opsi yang opsi yang A itu lebih tinggi ya poinnya, sehingga opsi A itu poinnya 5, kemudian opsi C itu poinnya 4, kemudian opsi D itu poinnya 3, oke. Opsi yang mana nih belum? Oke, opsi yang D itu 2, opsi yang B itu 1. Oke, sampai di sana ada yang ditanyakan teman-teman? Atau kita lanjut ke soal TKP berikutnya? Lanjut. Lanjut, Kak. Lanjut. Lanjut ya. Oke, gitu kita lanjut ke soal TKP yang ketiga ya. Oke, kita lanjut ke soal TKP yang ketiga. Oke, dalam waktu dekat ini saya diminta oleh atasan saya untuk menghadiri rapat penting untuk menggantikan atasan saya. Namun pada saat ini saya tengah mengerjakan laporan yang sangat mendesak. Hal yang akan saya lakukan adalah A. Menghadiri rapat tersebut. B. Menyelesaikan laporan lebih penting dari menghadiri rapat. C. Menolak secara halus perintah atasan karena saya ada tugas yang mendesak. Dia merekomendasikan karyawan lain. E. Menghadiri rapat dengan pikiran kacau. Oke, seperti biasa, teman-teman silakan jawab di kolom chat ya, sambil kakak menjelaskan. Oke, di sini perhatikan dalam waktu dekat. Oke, di sini timingnya itu dalam waktu dekat. Saya diminta untuk menghadiri rapat penting. Oke, rapat penting untuk menggantikan atasan saya. Namun pada saat ini, pada hari ini gitu ya, pada hari ini saya tengah mengerjakan laporan yang sangat mendesak. Oke, sangat mendesak berarti diperlukan pada saat itu juga kan teman-teman? Oke, selanjutnya hal yang akan saya lakukan adalah yang pertama menghadiri rapat. Oke, menghadiri rapat. Oke, kalau kita lihat dari soalnya ya, dalam waktu dekat, kemudian saat ini, kemudian ada kata sangat mendesak, ini mengacu kepada aspek kemampuan bekerja mandiri dan tuntas ya teman-teman, kalau kita lihat dari kata kuncinya. Oke, sehingga kita harus mencari jawaban yang menunjukkan kita dapat mengerjakan tugas tersebut oleh diri kita sendiri, gitu ya, tanpa meminta pertolongan atau tanpa menyusahkan orang lain gitu ya, dan tuntas bisa dipertanggungjawabkan. Oke, kita mulai dari opsi A, menghadiri rapat tersebut. Oke, mungkin ini menunjukkan kemampuan bekerja mandiri dan tuntas ya, kita bisa menyelesaikan tugas yang diberikan kepada kita, yakni menghadiri rapat. Oke, kita keep yang A. Kemudian yang B, menyelesaikan laporan lebih penting dari menghadiri rapat. Oke, kalau di opsi B ini tidak kedua tugas tersebut ya dapat terselesaikan, cuma satu saja, cuma menyelesaikan laporan saja. Sedangkan rapat itu tidak dihadiri gitu. Padahal rapatnya adalah rapat penting gitu. Oke, berarti bisa kita abaikan ya untuk opsi B. Kemudian opsi C, menolak secara halus. Oke, ada kata halus, perintah atasan karena saya ada tugas yang mendesak. Oke, ingat tadi aspeknya apa? Kemampuan bekerja mandiri dan tuntas. Kalau opsi yang C ini menolak secara halus, artinya pekerjaan kita tidak tuntas ya, kita tidak dapat menyelesaikan tugas yang satu lagi, cuma satu yang dapat kita kerjakan, berarti ini tidak sesuai dengan aspek yang diminta. Oke, kemudian yang D, merekomendasikan karyawan lain. Oke, ini juga sama ya, pekerjaan kita tidak tuntas, malah kita merekomendasikan karyawan lain.
Oke, ini bertentangan dengan aspek kemampuan bekerja mandiri dan tuntas. Kemudian yang E, menghadiri rapat dengan pikiran kacau. Oke, di sini ada kata pikiran kacau. Oke, menghadiri rapat. Oke, pekerjaannya mungkin tuntas ya, karena ya dia tetap hadir ke rapat tersebut gitu. Tapi keadaannya atau kurang efektif ya, menghadiri rapat dengan pikiran kacau juga tidak akan membuahkan hasil yang maksimal gitu. Kita tidak dapat berpikir, kita tidak dapat memahami jalannya rapat tersebut. Oke, sehingga tadi yang kita keep adalah yang A dan oke, yang A ya, kita lihat menghadiri rapat. Oke, ini tepat ya, poinnya 5. Kenapa? Walaupun laporan itu sifatnya mendesak, tapi perhatikan waktunya di sini. Rapat itu dilakukan pada waktu dekat ini. Oke, berarti bukan hari ini, teman-teman. Ingat, waktu dekat ini tidak sama artinya dengan hari ini. Sedangkan laporan itu dibutuhkan pada hari ini, gitu. Berarti teman-teman harus menyelesaikan laporan itu hari ini juga, gitu. Oke, sehingga waktu atau deadline kedua tugas ini tidak sama, gitu. Sehingga ketika teman-teman bisa menghadiri rapat, berarti pekerjaan teman-teman, tugas atau laporan yang mendesak ini sudah selesai, sehingga teman-teman bisa menghadiri rapat. Sehingga yang tepat di sini adalah opsi A. Oke, kemudian opsi B, menyelesaikan laporan lebih penting itu nilainya 3 ya. Kemudian menolak secara halus karena saya ada tugas yang mendesak. Oke, ini poinnya 2 ya. Kemudian merekomendasikan karyawan lain itu poinnya 1. Kemudian menghadiri rapat dengan pikiran kacau itu poinnya 4. Oke, sampai di sana ada yang ingin ditanyakan teman-teman atau kita lanjut? Lanjut, Kak. Lanjut. Siap, lanjut, Kak. Lanjut. Oke, lanjut ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ke soal yang keempat. Jika Anda merasa tidak cocok dengan keputusan yang dibuat oleh tim Anda, yang menurut Anda tidak efektif, padahal Anda sudah memberikan ide Anda, namun tidak ada yang mendengarkan Anda. Dalam menyelesaikan tugas tim, sikap Anda adalah A. Tidak mau menyelesaikan tugas karena hasilnya pasti akan buruk, B. Membuktikan bahwa ide Anda lebih bagus, C. Mengerjakan tugas sesuai dengan keputusan bersama, namun masih sedikit menaruh harapan bahwa terbukti ide Anda lebih baik. Yang D, bekerja dengan konsep dan ide Anda sendiri untuk membuktikan bahwa ide Anda lebih baik. Yang E, tidak mau bekerja sebelum ide Anda diterima. Oke. Silakan teman-teman dijawab dulu. Sambil kakak jelaskan ya. Oke, perhatikan di sini tidak cocok dengan keputusan yang dibuat oleh tim. Oke, padahal keputusan itu Anda nilai tidak efektif gitu ya, dan Anda sudah menyampaikan atau teman-teman sudah menyampaikan ide yang teman-teman punya, namun tidak ada yang mendengarkan teman-teman. Oke, dalam menyelesaikan tugas, sikap Anda adalah, oke, di sini aspeknya lebih mengarah kepada kemampuan bekerja sama dalam kelompok atau dalam tim ya. Kenapa? Karena di sini konteksnya adalah konteks kelompok atau konteks tim, terus ada permasalahan di dalam tim itu, gimana caranya teman-teman agar bisa bekerja yang optimal di dalam tim tersebut. Oke, kita mulai dari yang opsi A, tidak mau menyelesaikan tugas karena hasilnya pasti akan buruk. Ya, tidak mau menyelesaikan tugas ini jelas bertentangan ya dengan aspek kemampuan dan bekerja sama dalam kelompok. Karena teman-teman menggunakan ego teman-teman sendiri, menggunakan pemikiran teman-teman sendiri. Kemudian yang B, membuktikan bahwa ide Anda lebih bagus. Oke, ini juga tidak sesuai ya dengan aspek kemampuan bekerja sama dalam kelompok. Kemudian yang C, mengerjakan tugas sesuai dengan keputusan bersama. Oke, sesuai dengan keputusan bersama. Namun sedikit menaruh harapan, oke, ada sedikit menaruh harapan bahwa ide Anda terbukti lebih baik gitu. Di sini pada opsi C ini teman-teman mau gitu melaksanakan keputusan bersama, tapi ada sedikit keraguan gitu, ada sedikit keinginan teman-teman untuk membuktikan bahwa ide teman-teman itu lebih baik. Kemudian yang D, bekerja dengan konsep dan ide Anda sendiri untuk membuktikan bahwa ide Anda lebih baik. Oke, ini jelas bertentangan ya, karena bekerja dengan ide dan konsep teman-teman sendiri gitu. Teman-teman tidak mau
bekerja berdasarkan pada keputusan bersama. Kalau teman-teman menggunakan cara ini, maka tim teman-teman akan hancur gitu. Karena ya tim itu harus bekerja sesuai dengan kesepakatan bersama, sesuai dengan keputusan bersama. Kemudian yang tidak mau bekerja sebelum Anda diterima. Oke, ini juga bertentangan ya dengan aspek kemampuan bekerja sama dalam kelompok. Oke, maka jawaban yang tepat di sini adalah yang C. Poinnya itu adalah 5. Kenapa? Karena di sini dia sudah mau gitu ya, sudah mau mengerjakan atau melaksanakan tugas sesuai dengan keputusan. Tapi di sini sebenarnya masih ada sedikit kekurangan ya teman-teman, yakni masih ada suatu keinginan untuk membuktikan gitu bahwa idenya itu lebih baik gitu. Tapi di sini keinginannya itu hanya sedikit ya. Jika kita bandingkan gitu dengan opsi A, B, D, dan E, maka opsi yang C ini paling tinggi ya daripada opsi yang lainnya. Kemudian opsi yang nilainya 4 itu adalah bekerja dengan konsep sendiri yang membuktikan bahwa ide Anda lebih bagus. Oke, ini poinnya 4 ya. Oke, kemudian tidak mau menyelesaikan tugas, kemudian di sini bekerja dengan konsep Iliana sendiri, tidak mau bekerja. Oke, ini poinnya 3. Oke, ini poinnya 2. Oke, ini poinnya 1, karena tidak sesuai dengan kemampuan bekerja berkali. Oke, sampai di sana ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Atau lanjut ke soal TKP yang terakhir? Lanjut. Lanjut, Kak. Lanjut, Kak. Ya, lanjut ya. Lanjut. 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 Oke, ini soal TKP terakhir ini kakak minta giliran boleh nggak? Tadi kan sudah kakak 4 soal udah kakak nih yang jelasin. Nah soal yang kelima ini teman-teman jawab, tapi teman-teman sambil jelasin gitu alasannya kenapa, terus aspeknya apa, teman-teman mau nggak nih? Dan nggak kakak aja ngomong, mau ya? Oke, nanti untuk soal yang kelima ini teman-teman sertakan alasan dan opini teman-teman ya. Melihat lingkungan yang tidak terurus, sikap Anda adalah A. Mengajak warga masyarakat untuk membersihkannya, B. Mengusulkan kepada ketua RT agar diadakan program kerja bakti, C. Membiarkan karena bukan tanggung jawab Anda, D. Menunggu sampai yang lain juga menyadarinya, E. Tidak mempedulikannya. Oke, ada yang mau bantu kakak untuk menjelaskan tadi soal yang kelima? Kalau ada silakan yuk, yang mau. Kan tadi 4 soal udah kakak jelasin nih. Yang ini kakak minta giliran nih, teman-teman yang jelasin. Ayo, ada yang mau nggak? Ya, jangan malu-malu. Oke, TKP tidak ada benar salah ya, semua dapat poin 1-5 tergantung dari bobot soal itu, terdekat dengan aspek yang diminta. Oke, ada yang mau? Salah nggak apa-apa ya, kalau salah satu. Oke, ya silakan. Kalau menurut Adek sih lebih ke BK, soalnya kalau udah diusulkan kepada ketua RT bisa mengajak dan mengayomi masyarakat dalam berpartisipasi untuk mengajak membersihkan lingkungan. Kalau menurut Adek sih itu. Cuman Oke, terima kasih. Panggilannya siapa, Dek? Zahra, Kak. Terima kasih, Zahra. Teman-teman yang lain mungkin punya pendapat yang berbeda, silakan. Yuk, nggak boleh malu-malu. Oke, ada nggak nih? Sebelum kita ke soal TIU nih, sebelum kita hitung-hitungan. Oke. Ada nggak nih teman-teman yang lain? Selain Zahra ya tadi? Oke. Ada nggak nih? Oke, salah nggak apa-apa ya. Kakak nggak akan marah kalau teman-teman salah. Salah satu tips belajar TKP yang baik itu ketika teman-teman bisa menjelaskan kepada orang lain tentang ilmu yang teman-teman punya. Nah, di sana itu terletak bahwa teman-teman itu benar-benar paham tentang hal tersebut. Oke, silakan. Ada yang mau nggak nih? Kakak belum lihat chat ya. B. Karena ada inisiatif untuk menggerakkan seluruh warga, bukan wewenang kita. Oke. Oke, ada yang mau nggak nih? Tadi udah. Ada mau menyampaikan. Ada yang jawab A nih. Mungkin dari yang menjawab A, kemampuan mengkoordinasikan orang lain dan kita harus berinisiatif. Oke. Ada 2 pendapat ya, yang A dan yang B. Oke, kita bahas sama-sama saja ya. Ya, terima kasih untuk yang sudah berpendapat tadi ya. Kakak sangat apresiasi sekali. Kemudian
kita akan bahas bersama saja. Oke, melihat lingkungan yang tidak terurus, sikap Anda adalah mengajak warga masyarakat untuk membersihkannya, kemudian mengusulkan kepada ketua RT agar diadakan program kerja bakti, yang C membiarkan karena bukan tanggung jawab Anda. Oke, ini jelas bertentangan ya. Oke, sebelumnya kakak lupa. Oke, pertama-tama teman-teman analisis dulu. Ini masuk ke aspek apa ya? Melihat lingkungannya tidak terurus, sikap Anda adalah. Oke, ini lebih ke aspek menggerakkan dan mengkoordinir orang lain ya teman-teman. Oke, melihat suatu keadaan yang tidak sesuai dengan yang seharusnya, melihat suatu keadaan yang tidak sesuai dengan aturan gitu dan berkaitan dengan orang banyak gitu ya. Nah, itu biasanya aspek yang berhubungan dengan kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain. Oke, perhatikan opsi A, mengajak warga masyarakat untuk membersihkannya. Oke, ini jelas ya, sangat menunjukkan kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain dengan baik ya, walaupun tidak mempunyai hak, bukan tidak mempunyai hak untuk untuk mengajak ya. Di sini kalimatnya adalah mengajak teman-teman, bukan menyuruh, bukan memerintahkan. Masyarakat biasa pun bisa gitu mengajak warga masyarakat lain untuk membersihkannya, bukan hanya ketua RT saja gitu. Karena yang di sini sifatnya adalah mengajak. Ayo kita bersihkan sama-sama ayo gitu, bukan kita harus bersihkan ini, kita harus ini, enggak. Ini kita sifatnya mengajak gitu. Oke. Kemudian yang B, mengusulkan kepada ketua RT agar diadakan program kerja bakti. Oke, ini mungkin lebih memakan prosedur ya. Oke, kita melihat lingkungan berantakan atau tidak terurus hari ini, itu kita berjalan mungkin melihat lingkungan yang tidak terurus, lingkungan yang berantakan, kemudian kita harus menemui ketua RT dulu, kemudian kita mengusulkan, kemudian ketua RT harus membuat jadwal, dan lain sebagainya. Nah, itu akan memakan waktu ya, kurang efektif. Sehingga jawaban yang lebih tepat di sini adalah yang A. Oke. Yang A ini poinnya 5. Oke, kemudian yang B itu poinnya 4. Oke, kemudian yang C itu poinnya membiarkan. Oke, ini poinnya 3. Kemudian menunggu itu poinnya 2. Oke, kemudian tidak mempedulikannya itu poinnya 1. Oke, ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Sebelum kita lanjut, sebentar ya. Ambil charger dulu. Lanjut, Kak. Lanjut. Oke, ada yang ingin ditanyakan atau lanjut nih? Lanjut. Lanjut, Kak. Lanjut. Kak, boleh balik lagi ke soal TKP nomor 3, aku belum screen. Oke, nanti kakak kirim ya file ini ke grup teman-teman. Oke, jadi teman-teman bisa pelajari lagi. Oke, tidak usah di screen ya. Oke. Oke, Kak. Oke, Kak. Terima kasih. Kita lanjut ya ke soal TIU. TIU yang pertama nih. Jika diketahui kecepatan Adi naik sepeda adalah 5 kali kecepatan Budi naik sepeda. Budi berangkat pukul 7 dan Adi berangkat pukul 8. Maka pukul berapa Adi menyusul Budi? A. Pukul 8.15, B. 8.30, C. 9.00, B. 8.45, E. 8.55. Oke, silakan kakak kasih waktu 1 menit nih. Silakan teman-teman kerjakan dulu. Oke, dicoba dulu. Siapkan kertasnya. Ya, kakak kasih waktu 1 menit sebelum kita bahas. Teman-teman bisa jawab di kolom chat, agar tidak ramai ya. Oke, silakan dulu. Nanti kakak berikan pembahasannya 2 versi ya. Yang pertama konsep dasar dulu, yang cara manualnya, kemudian yang terakhir baru cara cepatnya. Oke, karena kakak ingin memberikan pemahaman dulu, baru kemudian cara cepat seperti tips kakak tadi. Oke, silakan dikerjakan dulu. Sebelum kita bahas ya, kakak kasih waktu 1 menit. Oke, silakan. Kalau sudah, jawab di kolom chat.
oke. Yang D, yang D. Bismillah yang D, oke. Yang D, ada yang jawab A, ada yang jawab D. Oke, kalau gitu kita bahas sama-sama saja ya, teman-teman. Oke, kakak bagi dua versi. Yang pertama yang konsep dasar dulu ya, atau manual ya. Wow. Oke, yang manualnya, perhatikan kecepatan Adi naik sepeda 5 kali kecepatan Budi. Pukul berapa menyusul? Oke, berarti ini soal tentang susul menyusul ya, teman-teman. Oke, ingat konsep susul menyusul itu adalah S1 sama dengan S2. Oke, kita cari dulu. Oke, dari keterangan ini, Adi naik sepeda 5 kali. Berarti V Adi atau kita anggap P1 ya. Oke, P1 sama dengan 5 ya, karena 5 kali kecepatan Budi. Oke, berarti kita misalkan 5 saja ya. Oke, kemudian V2. Oke, V2 adalah kecepatannya si Budi ya. Oke, kecepatannya si Budi adalah karena si Adi 5 kali si Budi, berarti si Budi adalah 1 ya. Oke, kemudian ingat tadi konsepnya adalah waktu berpapasan S1 sama dengan S2 ya, teman-teman. Jarak 1 sama dengan jarak 2. Sorry. S1 sama dengan jarak 1. Sama dengan jarak yang kedua. Oke, ingat rumus jarak itu apa? P kali T ya. Oke, sehingga S1 sama dengan V1 dikali T1. Oke, P1 dikali T1. Kemudian S2-nya adalah V2 dikali T2. Oke, V2 dikali T2. Ya. T2. Oke, kita masukkan nilainya. V1 tadi berapa? 5 ya. Kita masukkan 5. Oke. Kemudian T1 kita tidak tahu. Kita buat saja T1. Oke. 5T1. Karena 5 kali T1 ya 5T1. Kemudian V2-nya 1 ya. Kita masukkan nilai ini. V2-nya 1. Kemudian dikali. Kemudian T2 itu adalah, oke, perhatikan. Si Adi itu berangkat jam 8. Oke, berarti waktunya si Adi itu terlambat 1 jam ya. Waktunya si Adi itu lebih 1 jam dari waktunya si Budi. Berarti T1 ditambah T1 ditambah 1. Gitu ya. Karena dia lebih 1 jam. Kemudian 5T1. Ya, 5T1. 5T1 sama dengan 1 dikali T1 itu adalah T1 ya, tetap. Kemudian 1 dikali 1 itu 1 ditambah T1. Sehingga di sini ini T1-nya pindah 2 sehingga 4T1. 4T1 itu sama dengan 1. Oke, berarti T1 adalah seperempat ya. T1 adalah seperempat. Seperempat apa? Seperempat jam ya, teman-teman. Satu adalah seperempat jam atau waktu terlambatnya nanti adalah seperempat jam ya. Oke. Kemudian untuk memudahkan kita mengetahui gitu pukul berapa sih dia itu menyusul, kita buat dia tuh dalam bentuk menit agar kita bisa tambahkan dengan jam 8 ini. Oke, kalau kita buat menjadi menit itu adalah seperempat. Oke, seperempat dikalikan dengan 60. Oke, seperempat dikali 60. Oke, karena 1 jam itu 60 menit. Oke, ini bisa kita coret. Hasilnya adalah 15. Berarti waktu dia menyusul itu adalah 15 menit. Oke, 15 menit. Waktu si Adi itu menyusul si Budi. Itu ya, 15 menit. Sehingga dia akan menyusul pukul 08 ditambah 15. 08.00 ditambah 15 menit gitu ya. 15 menit sama dengan
Oke, 15 menit sama dengan 08.15. Maka jawabannya adalah yang A. Oke, 08.15. Jawabannya yang tepat adalah yang A. Oke, sebelum kakak kasih tahu carcepnya ya, dari konsep dasarnya ada yang ingin ditanyakan dulu nggak nih teman-teman? Kak P1 tadi siapa ya? Oke, yang Adi ya. Oke, sebelum kita ke cara cepat nih, konsep dasarnya teman-teman ada yang ingin ditanyakan dulu nggak nih? Makasih, oke. Ada yang ingin ditanyakan dulu nggak nih teman-teman sebelum kita ke cara cepat nih, konsep dasarnya. Ingat kalau waktu susul menyusul itu S1 harus sama dengan S2. Jarak 1 sama dengan jarak 2. Oke? Ada atau teman-teman sudah penasaran nih ingin tahu cara cepatnya? Lanjut. Iya, Kak, dilanjutkan aja. Oke, berarti sudah paham ya? Oke, kakak akan lanjutkan ke cara cepatnya. Oke, semoga muat ya di sini. Oke, cara cepat. Oke. Cara cepatnya di sini itu teman-teman tinggal membagi gitu ya, membagi antara selisih waktu. Oke, selisih waktu. Oke, selisih waktu per selisih kecepatan. Oke, ingat selisih waktu, selisih T per selisih P. Ya. Oke. Selisih P. Ditambah waktu terlambat. Gitu ya. Oke, terlambat. Bentar. Ini ditambah 0800 ya, karena waktu kedua itu dia 0800. Oke. Kita masukkan selisih T-nya ke selisih waktunya. Jam 8, jam 7 itu selisihnya berapa? 1 jam ya, teman-teman? 60. Berarti kita buat 60 di sini. Bermudah ya, kita buat 60 menit. Kemudian dibagi selisih V-nya. V1 itu 5, V2 itu 1, berarti selisihnya adalah 4 ya. 4. Ditambah 0800. Kan 00 ya. Sehingga 60 dibagi 4 itu 15. Oke, 15 ditambah 0800. 00 sama dengan 0815. Oke, sampai di sana ada ditanyakan teman-teman, jawabannya sama ya, yang A. Cuma cara yang kedua ini lebih cepat ya, teman-teman tinggal mengurangkan, membagi, dan menjumlahkan. Oke, ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Lanjut aja, Kak. Oke, V2 itu 1 dari mana tadi? Oke, sudah dijawab ya, kecepatan Budi 5 kali, kecepatan Adi 5 kali, Budi jadi kecepatan. Oke. Ada yang ingin ditanyakan nih? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Lanjut, Kak. Tidak, Kak, lanjut. Lanjut ya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke soal yang kedua. Oke, di sini juga sudah kakak sertakan pembahasannya ya, manual dan cara cepat. Nanti teman-teman bisa pelajari lagi ya setelah ini. Oke, kemudian soal yang kedua. Umur rata-rata hitung dari suatu kelompok terdiri dari guru dan dosen adalah 40 tahun. Oke, jika umur rata-rata para guru adalah 35 tahun dan umur rata-rata para dosen adalah 50 tahun, maka perbandingan banyaknya guru dan dosen adalah 1:2, 2:1, 2:3, 3:2, 3:1. Oke, seperti biasa kakak kasih waktu 1 menit ya, nanti teman-teman yang sudah bisa jawab di kolom chat. Oke, sebelum kakak bahas. Oke, silakan dulu. Oke, silakan nanti kalau sudah kita bahas bersama-sama. Oke, dijawab dulu ya, teman-teman. Yang B, yang C, oke.
Oke, sudah ada yang jawab, kita bahas sama-sama saja ya, agar kita ada waktu untuk jawab pertanyaan teman-teman nanti. Oke, di sini rata-rata hitung dari suatu kelompok terdiri dari guru dan dosen adalah 40 tahun. Oke, ini merupakan soal rata-rata gabungan, perbandingan terhadap rata-rata gabungan dengan perbandingan terbalik gitu ya. Oke, sekarang perhatikan. Kakak kasih cara manualnya dulu ya. Manual. Oke, manual di sini perhatikan. Oke, 40 tahun ini adalah rata-rata gabungannya ya. Oke, berarti kakak tulis 40 di sini. Oke, rata-rata itu terbentuk dari apa? Dari jumlah seluruh nilainya itu dibagi jumlah datanya ya. Oke, karena ini gabungan berarti kita harus tahu dulu jumlah nilai dari si jumlah umur atau jumlah nilai datanya dari si guru berapa dan dari dosen berapa. Oke, kita misalkan dulu jumlah, misal guru itu X gitu ya, jumlah guru itu X. Biar kita mudah. Oke, kakak lupa tadi misal guru X. Oke, guru itu sama dengan X. Oke, sebentar ini kakak hapus dulu. Guru itu X, dosen itu Y ya. Dosen itu Y. Dosen sama dengan Y. Oke? Oke, sehingga bisa kita buat 40 tadi. 40 ini merupakan rata-ratanya sama dengan jumlah seluruh nilainya ya. Berarti kita harus tahu dulu nilai dari si guru ini adalah, kita tahu rata-ratanya. Berarti untuk tahu nilainya harus kita kalikan dengan jumlah seluruhnya. Jumlah seluruhnya tadi berapa? Kita misalkan sebagai X ya. Berarti 35 dikali X adalah 35X. Oke, kemudian ditambah, ya ini 50. Oke, umurnya si dosen 50 rata-rata. Berarti jumlah seluruhnya adalah 50 dikali Y, sama dengan 50Y. Oke, dibagi jumlah seluruhnya. Oke, jumlah seluruhnya adalah perpaduan antara jumlah dosen dan jumlah guru, adalah X dengan Y. Oke, kemudian ini bisa kita pindahkan ya menjadi kali, sehingga 40 dikali X sama dengan 40X. Oke, kemudian 40 dikali Y itu adalah 40Y. Ya, 40Y sama dengan 35X. Ya, 35X ditambah, oke ini typo ya. Oke, ini 40 ya. 50, Kak. 50, Kak. Maaf. Ini 50 ya. Oke, 50Y. Oke. Oke, ditambah 50Y. Oke. 50Y. Oke, berarti ini kita pindah. Jadi, min ya, 40 min 35 itu 5 ya. 5X sama dengan 10Y. 5X sama dengan 10Y. Oke, sehingga X per Y adalah 2. 10 berbanding 5 ya. 10 berbanding 5. Oke, atau kita sederhanakan menjadi 2 berbanding 1 ya. Iya. Berbanding 1. Sehingga jawaban yang tepat di sini adalah yang B, 2 berbanding 1. Oke, sampai di sana ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum kakak kasih cara cepatnya? Lanjut. Lanjut cara cepat, Kak. Oke, lanjut cara cepat. Ingat tapi ya, pahami konsep dulu baru gunakan cara cepat. Oke, sudah yakin paham ya? Udah ya? Kak, kenapa itu dibalik? Oke, kenapa dibalik? Karena kalau kita kalikan ya, kalau kita mengerjakan perkalian seperti ini kan kita jadinya itu perkalian silang ya teman-teman. Oke, berarti kalau kita kembalikan ke bentuknya adalah 5X. Kalau kita kembalikan ya ke bentuknya menjadi 5X ditambah dengan
atau sama dengan gitu ya, sama dengan 10. Oke, karena dia bentuknya adalah perkalian silang ya, kalau pecahan begini, makanya dia dibalik. Oke, kalau kita kembalikan ya nilainya sama seperti ini, tapi kalau kita ubah menjadi pecahan nilainya menjadi ini dia dibalik, karena konsepnya adalah kali silang. Oke, kalau kita buat 5/10 nanti dia jadi kebalik ya, karena yang ditanya adalah guru berbanding dosen. Oke, untuk yang nanya bisa diterima nih kakak mute dia. Oke. Gimana untuk yang bertanya? Oke, Kak. Oke. Sekarang kita gunakan cara cepatnya ya, teman-teman. Kakak buat di sini. Bentar, cepat. Oke, kakak buat garis di sini ya. Oke, di sini gabungan. Kakak tulis G aja ya. Oke, kakak tulis G saja di sini. Kemudian di sini X ya, guru. Kemudian di sini Y, dosen. Oke, gabungannya berapa? 40. Oke, gabungannya 40. Kemudian gurunya 35 ya. X-nya 35. Kemudian Y-nya adalah 50. Dari sini ke sini selisihnya berapa teman-teman? 5 ya? 5. Nah, oke. Dari sini ke sini selisihnya berapa? 10. 10. Oke, berarti kalau berapa? Dosen berbanding guru ya. Guru berbanding dosen, berarti X berbanding Y. X berbanding Y berapa? 10/5. Sama dengan? Harusnya adalah X-nya 5, Y-nya 10. Harusnya 5 berbanding 10 ya teman-teman. Oke, perhatikan harusnya 5 berbanding 10. Tapi ingat, kalau konsep rata-rata itu ya, konsep perbandingan terbalik seperti yang tadi itu, karena kan kita dibalik di sini ya, maka di sini juga harus kita balik gitu. Maka ini adalah jawabannya 2 berbanding 1. Ingat harus dibalik ya teman-teman, karena konsep yang ini tadi. Oke, berarti hasilnya sama, yang B. Oke, gimana ada yang ingin ditanyakan untuk cara cepatnya? Teman-teman cukup mencari selisihnya saja ya, kemudian dibandingkan. Ini jauh lebih cepat daripada cara yang manual tadi. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Lanjut, Kak, lanjut. Lanjut. Lanjut aja, Kak. Oke, lanjut. Oke, kalau begitu kakak lanjut ke oke. Kak mau tanya kok bisa tahu itu berbalik nilai? Kenapa bisa tahu itu berbalik nilai? Oke, karena seperti yang kakak bilang tadi, kalau misalnya kita kalikan tadi ya, kita kembalikan ke bentuk asalnya, kalau kita samakan itu misalnya gunakan X-nya itu 5, Y-nya 10 ya menjadi beda ya nilainya, makanya kita balik agar nilainya itu sama ya. Perbandingan berbalik nilai bukan 1 berbanding 2. Maksudnya itu nilainya berbalik ya. Misalnya tadi kita udah nemu X-nya itu 10, kemudian Y-nya itu, X-nya itu 5, Y-nya 10. Nah, itu kan harusnya 5 berbanding 10, tapi kan karena kita gunakan konsep perkalian silang tadi gitu ya, yang supaya kita kembalikan ke bentuk asalnya itu dia menjadi sama lagi, makanya kita harus balik gitu. Menjadi 10 berbanding 5 atau 2 berbanding 1. Bukan perbandingan terbalik, maksudnya nilai akhirnya itu dibalik gitu. Gimana? Lanjut, Kak. Oke, Kak, ngerti, lanjut. Oke, lanjut ya. Ini juga sudah kakak sertakan, nanti teman-teman tinggal mempelajarinya lagi. Oke, soal yang ketiga nih, nilai dari 5 pangkat 8 min 5 pangkat 6 ditambah 72 dibagi 5 pangkat 6 ditambah 3. Oke, kakak kasih waktu 1 menit nih. Teman-teman jawab. Silakan ya. Yang B, oke. Oke, yang B. Teman-teman yang lain? Oke, sekalian kakak bahas saja ya, sama teman-teman jawab. Oke, di sini kakak kasih dua versi ya, manual dan cara cepat. Oke, manual.
Manual itu perhatikan 5 pangkat 8 ini kalau kakak ubah nih nilainya menjadi 5 pangkat 6 dikali 5 pangkat 2. Sama aja ya nilainya, cuma dia berubah bentuk aja. Oke, dikurangi 5 pangkat 6. Oke, dikurangi 5 pangkat 6 ditambah 72. Oke, ditambah 72. Oke, kemudian dibagi 5 pangkat 6 ditambah 3. Oke. Ini ada 5 pangkat 6, ada 5 pangkat 6. Oke, berarti 5 pangkat 6-nya boleh kakak keluarkan ya menjadi 5 pangkat 6 dikali 5 pangkat 2 min 1 ya. 5 pangkat 2 min 1. Oke, pangkat 2 min 1. Kemudian ditambah dengan 72. Oke, ditambah dengan 72 dibagi 5 pangkat 6. Oke, 5 pangkat 6 ditambah 3. Oke. Kemudian 5 pangkat 6 kakak tetap tulis di sini. 5 pangkat 6. Oke, 5 pangkat 2 itu 25. Dikurangi 1, 24 ya. Oke, 24. Oke, 24 ditambah 72 ini kakak ubah menjadi 24 dikali 3. Ya, nilainya sama saja, cuma berbeda bentuk ya. Dikali 3, dibagi, dibagi 5 pangkat 6 ditambah dengan 3. Oke. Oh, di sini. Oke, 5 pangkat 6, di sini ada 24, di sini ada 24. Oke, 24-nya bisa kakak keluarkan menjadi 24. Oke, 24 dikali 5 pangkat 6. Ya, 5 pangkat 6 ditambah 3 ya. Oke, ditambah 3. Oke, dibagi 5 pangkat 6 ditambah 3. Oke, 6 ditambah 3. Oke, di sini ada 5 pangkat 6 ditambah 3. Di bawah juga ada 5 pangkat 6 ditambah 3. Berarti bisa kita hilangkan ya. Oke, sehingga hasilnya adalah Coret. Ya, dicoret hasilnya 24. adalah 24. Oke, itu untuk yang manualnya. Gimana nih? Ada yang ingin ditanyakan dulu nggak? Sebelum kita lanjut. Lanjut, Kak, lanjut. Oke, paham ya Lanjut, manualnya? Kak. Oke, kalau begitu kita lanjut Paham, ke... Kak. Oke. Hebat ya, kita lanjut ke carcepnya. Oke, kita lanjut ke carcepnya. Oke, kita lanjut ke carcep. Oke, perhatikan di sini teman-teman langsung saja. Ini konstantanya berapa? 72. Kemudian konstantanya di sini adalah 3. Teman-teman cukup membagi 72 dengan 3. Ya, langsung bagi konstanta. 72 dibagi 3. Itu hasilnya berapa? 24. Kurang dari 1 detik teman-teman bisa mengerjakannya. Oke, ini untuk cara cepatnya ya, berarti jawabannya adalah yang B. Oke, ini cara manualnya atau konsep dasarnya, ini cara cepatnya langsung bagi konstanta. Harap teman-teman pahami ya konsep manual dan cara cepatnya. Gimana, ada yang ingin ditanyakan sebelum lanjut ya? Soal berikut. Ini yang cara cepatnya bisa semua soal, Kak. Oke, untuk soal SKD itu kan kita sudah dirancang ya, sudah dirancang untuk selesai kurang dari 1 menit. Untuk cara cepat ini pasti ya, kalau di dalam soal SKD pasti berlaku untuk semua jenis soal yang sejenis dengan ini gitu, karena sudah dirancang untuk selesai kurang dari 1 menit. Kalau kita menggunakan cara ini kan lama gitu, kita harus memikirkan ini pangkat berapa, dan lain sebagainya. Nah, itu membutuhkan waktu gitu ya. Gimana untuk yang nanya? Lanjut, Kak, lanjut. Lanjut, Kak. Oke, kalau gitu kita lanjut ya ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini juga sudah kakak kasih pembahasannya. Oke, kemudian lanjut ke soal yang keempat. Jika diketahui persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 kali akar-akar persamaan R kuadrat ditambah 5R min 6 sama dengan 0, maka persamaan tersebut adalah
Oke, seperti biasa teman-teman silakan jawab ya. Kakak kasih waktu 1 menit sambil kita bahas ya. Oke, silakan dijawab sambil kakak bahas ya. Oke, kakak kasih yang manualnya dulu. Oke, manualnya adalah kita misalkan nih, misal persamaannya itu adalah A dan B ya. Misal, sorry akar-akarnya maksud kakak. Ya, akar-akarnya ya, itu adalah A dan B ya. A dan B. Oke. A dan B. Oke. Sehingga masih ingat rumus A dan B itu? Oke, untuk menjawab soal ini kita harus mencari dulu A ditambah B itu berapa? A ditambah B itu sama dengan min B per A. Oke, sama dengan min B per A. Oke, min B per A. Oke, sama dengan min B-nya berapa di sini? 5, berarti min 5 ya. A-nya 1, berarti min 5 per 1, min 5. Kemudian kita cari juga A plus B-nya. Sorry, A kali B maksud kakak. A kali B itu sama dengan C per A. C per A. Sama dengan C-nya berapa? C-nya 6. Min. Oke, berarti min 6 per A. A-nya itu 1, berarti jawabannya adalah min 6. Oke, kemudian kakak misalkan akar-akar yang baru itu sebagai P dan Q ya. Oke, akar baru itu P dan Q ya. Baru itu P dan Q. Baru sama dengan P dan Q. Ya. P dan Q. Oke, sehingga ingat di sini diketahui akar-akarnya itu 2 kali. Oke, berarti P sama dengan 2A ya. P sama dengan 2A, kemudian Q juga 2A. Q sama dengan 2A. Ya, Q sama dengan 2A. Oke, kemudian kita cari juga sama seperti tadi, P ditambah Q itu berapa? P ditambah Q itu sama dengan, ingat P-nya tadi berapa? 2, oh sorry ini 2B maksud kakak. 2B. Oke, ini 2B. Ini adalah 2A ditambah 2B ya. 2A ditambah 2B. Oke. Sehingga ini ada 2. Di sana juga ada 2. Berarti 2-nya boleh kakak keluarkan ya menjadi 2A ditambah B. Ya. A ditambah B. Oke ya, 2A ditambah B. Sehingga sama dengan kita masukkan nilainya. 2 dikali A tambah B tadi berapa? Min 5 ya. Berarti dikali min 5. Oke. 2 kali min 5 itu min 10. Berarti P ditambah Q itu adalah min 10. Kemudian kita cari juga, kakak buat di sini ya. Kita cari juga P kali Q. Oke, P kali Q sama dengan 2A dikali 2B. Karena P itu 2A, Q itu juga 2A. Berarti 2B. Ya. Oke, 2A kali 2B, 2 kali 2, 4. A kali B tetap saja ya, buat A kali B berarti 4 A kali B. Ya, 4A dikali dengan B. Oke, 4A kali B sama dengan 4 dikali AB tadi. Oke, AB tadi kakak nggak buat, oke ini ya, min 6. Oke, min 6 dikali dengan min 6 dikali dengan 4. Oke, sama dengan
min 24. Ya, sama dengan min 24. Kita sudah dapat itu. Oke, kakak bonus di sini ya. Sehingga untuk mencari akar yang baru itu kita buat seperti ini. R kuadrat, karena di sini persamaannya R, kemudian min P ditambah Q. Karena dia 2 kali ya. Oke, ini akar yang baru, P ditambah Q dikali dengan R. Kemudian ditambah dengan P dikali Q. Atau PQ. Ya. Oke, sehingga R kuadrat min P tambah Q tadi berapa? Min 10. Min ketemu pin berarti plus ya. Plus 10. R. Kemudian ditambah PQ berapa? Min 24. Plus ketemu min itu hasilnya min ya. Oke, berarti di sini min 24. Oke, berarti jawabannya adalah R kuadrat ditambah 10R 10R min 24. Oke, berarti jawaban di sini adalah yang A. Oke, sampai di sana ada yang ingin ditanyakan teman-teman sebelum kita ke cara cepatnya? Ada teman-teman atau kita lanjut? Lanjut, Kak. Lanjut ya, kita lanjut ke cara cepatnya. Kita hapus dulu ya karena tidak muat. Oke, cara cepatnya di sini, jika misalnya nanti ya ada akar-akar yang ditanyakan itu N kali ya, N itu bisa 2, 3, dan seterusnya, teman-teman gunakan rumus ini. Oke, AX kuadrat, gitu ya, ditambah berapa? AX kuadrat ditambah dengan N dikali dengan BX. Oke, NBX ditambah N kuadrat. Oke, N kuadrat dikali dengan K. Oke, kita masukkan. AX-nya berapa? A-nya tidak ada 1 ya, berarti kita tidak tulis, berarti X-nya itu R kuadrat, berarti R kuadrat ditambah N-nya berapa? 2. Berarti 2 dikali 5 sama dengan, ini kita sesuaikan, itu R ditambah dengan N-nya itu 2. 2 kuadrat adalah 4 ya. 4 dikalikan dengan C. C-nya min 6. Oke, ini dengan min 6. Oke, R kuadrat, ya, R kuadrat ditambah 2 kali 5 itu 10R. Ya, 10R ditambah 4 dikali min 6 itu min 24. Oke, sehingga jawaban yang tepat di sini adalah yang A. Oke, sama ya, tapi ini jauh lebih cepat. Ingat ya, ini ya rumusnya. Oke, N itu bisa berapa aja, bisa 3 kali, 2 kali, dan seterusnya ya. Teman-teman cukup gunakan cara ini, jauh lebih cepat. Oke, 2 kita, karena ya sudah dijawab ya, karena akarnya itu 2 kali akar-akar sebelumnya. Jadi P itu 2A dan Q itu 2A. 2B, sorry. Gimana? Ada yang ingin ditanyakan tentang cara cepat ini? Jauh lebih cepat ya teman-teman. Kalau kita gunakan atau kita ingat rumus ini. Kak, jadi Mana? yang Kak, berarti kalau dia bilang akar-akarnya itu 3 kali akar persamaan, berarti R-nya itu dikali 5 ya, gitu ya? Ya, kalau misalnya ini 3 kali gitu. Kita ganti aja N-nya menjadi 3, berarti 3 dikali 5, kemudian di sini 3 kuadrat ya. 3 kuadrat 9 ya, 9 dikali min 6, sehingga R kuadrat ditambah 3 kali 5 itu 15 ya. 15, 9 dikali 6 itu 54 ya, min 54. Ingat jawabannya ini. Tinggal diganti aja ya, sesuaikan dengan si akar-akarnya itu berapa kali. Oh, oke, Kak. Lanjut. Oke, gimana yang Kak, berarti yang B itu 5R ya. Kalau berubah di 5R, mengikuti juga 10, 12. ya, itu Begitu. diikuti dengan R-nya. Kalau misalnya R-nya nanti 4, 2, dan seterusnya, tinggal dikalikan dengan ini konstanta dari si ini ya. Kalau misalnya di sini nanti 1, ya 1 dikali N. Kalau misalnya 10, 10 dikali N gitu. Gimana? Ya, oke, terima kasih. Nah, yang lain ada yang ingin ditanyakan? Lanjut, Kak.
Oke, lanjut ke soal berikutnya ya. Oke, di sini juga sudah kakak sertakan ya, nanti teman-teman bisa baca-baca lagi. Ya, setelah ini, oke lanjut ke soal yang terakhir nih. Oke, soal bonus nih. Oke, 2 orang pedagang menjual 2 jenis roti yang berbeda. Pedagang A menjual roti jenis X dan pedagang B menjual roti jenis Y. Hari ini perbandingan jumlah roti yang dijual pedagang A dan B adalah 3:5. Jika kedua roti dijual dengan harga yang sama dan harga jual lebih dari 1.000 per roti, maka berikut ini jumlah pendapatan pedagang A dan B yang tidak mungkin pada hari ini adalah. Oke, silakan dijawab sambil kakak jelaskan ya. Oke, jangan teman-teman terkecoh ya dengan soal-soal seperti ini. Teman-teman langsung berpikir ribet, teman-teman langsung berpikir, wah, padahal ini itu soal bonus ya. Kenapa kakak bilang soal bonus? Karena ini bisa diselesaikan kurang dari bahkan 10 detik bisa selesai ya. Oke, kita tidak usah menggunakan konsep dasar, kita tidak usah menggunakan rumus, ini benar-benar pure logika. Oke, perhatikan di sini perbandingannya itu adalah 3:5. Oke, 3:5. Oke, kita abaikan saja harga roti ini, karena kita tidak tahu secara pasti harga rotinya itu berapa. Oke, ini hanya penghitungan. Oke, kita abaikan saja. Kemudian perhatikan, yang dijual itu adalah 3:5. Oke, sehingga jumlah perbandingannya mereka, atau jumlah pendapatan mereka nanti akan sejalan dengan jumlah roti yang dijual. Benar kan? Karena pendapatan itu berdasarkan pada jumlah barang yang dijual. Oke, berarti jumlah pendapatan keduanya adalah 3 ditambah dengan 5. Sama dengan 3 tambah 5 adalah 8 ya. Berarti nanti pendapatan antara pedagang A dan B itu harus habis dibagi 8. Oke, karena jumlah pendapatan mereka berdua, perbandingan dari pendapatan mereka berdua itu adalah 8. Sehingga jumlah dari pendapatan mereka berdua itu harus habis dibagi 8. Oke, ciri-ciri bilangan habis dibagi 8 itu adalah 3 digit yang terakhirnya itu, ya kita perhatikan 3 digit bilangan terakhirnya itu harus habis dibagi 8. Atau tidak yang nilainya itu 0 semua gitu ya. Oke, kita mulai dari 500, apakah habis dibagi 8? Tidak ya teman-teman. Oke, berarti ini bukan. Kemudian ini digit terakhirnya itu 00. Oke, semuanya 0 berarti habis dibagi 8. Kemudian yang C digit terakhirnya itu juga 00 berarti habis dibagi 8. Kemudian ini digit terakhirnya adalah 00 berarti habis dibagi 8. Ini 800 jelas habis dibagi 8. Oke, tadi pertanyaannya yang tidak mungkin, berarti yang tidak habis dibagi 8. Maka jawabannya yang tepat adalah yang A. Oke, makanya kakak bilang ini adalah soal bonus, tidak usah menggunakan rumus atau dan lain sebagainya ya. Gimana, ada yang ingin ditanyakan? Atau kita lanjut ke soal TWK? Lanjut Kak, lanjut. Lanjut. Oke, lanjut ya. Lanjut ke soal TWK. Oke, yang pertama, kerusuhan di Sampit pada tahun 2001 diduga akibat adanya warga Dayak yang dibantai oleh warga Madura yang menetap di sana. Versi lain mengatakan jika kedua suku saling membakar rumah dan mengakibatkan suku Dayak yang memenuhi hampir seluruh wilayah Kalimantan Tengah murka. Akibat hal ini, 500 orang dikabarkan meninggal dunia. Dari jumlah itu, 100 diantaranya mengalami pemenggalan kepala oleh suku Dayak. Pemenggalan ini dilakukan oleh suku Dayak karena mereka ingin mempertahankan wilayah yang saat ini dikuasai oleh suku Madura. Pihak kepolisian setempat sebenarnya sudah menangkap orang-orang yang dianggap sebagai dalang dari kerusuhan. Namun setelah ditangkap, polisi justru dikepung oleh suku Dayak hingga polisi terpaksa melepaskan kembali tahanan. Konflik di atas bertentangan dengan pengamalan Pancasila, yakni silaka. Oke, silakan dijawab dulu. Oke. Oke, sekalian kakak bahas ya. Perhatikan, di sini kata kuncinya adalah warga suku Dayak yang dibantai oleh warga suku Madura yang menetap di sana. Oke, ini akibat konflik penyebab konflik ini ya, penyebab konflik ini bisa seperti ini, bisa meruak, bisa menyebar seperti ini adalah yang ini. Oke, kata kuncinya ini, sampai titik ini. Oke, berarti ini jelas bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan ya teman-teman, karena pembantaian itu ya tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, maka di sini tidak sesuai dengan nilai-nilai pada sila kedua. Maka jawaban yang tepat itu adalah yang B. Oke, gimana teman-teman? Dilanjut Lanjut. atau ada yang ingin ditanyakan? Lanjut Kak.
Lanjut, Kak. Oke, lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, yang kedua. Orang-orang dari kelompok Islam dan Kristen saling serang dan berusaha menunjukkan kekuatannya. Konflik ini awalnya dianggap sebagai konflik biasa. Namun, muncul sebuah dugaan jika ada pihak yang sengaja merencanakan dengan memanfaatkan isu yang ada. Selain itu, ABRI juga tak bisa menangani dengan baik, bahkan diduga sengaja melakukannya agar konflik tersebut berkelanjutan dan mengalihkan isu-isu besar lainnya. Kerusuhan yang terjadi di Ambon membuat kerukunan antara umat beragama di Indonesia jadi memanas. Ilustrasi tersebut bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Oke, silakan dijawab. Oke, kakak bahas saja ya. Oke, perhatikan di sini adalah kata kuncinya menyebabkan ya, menyebabkan kerukunan antar umat beragama di Indonesia menjadi memanas. Oke, berarti ini berkaitan dengan keagamaan ya, berarti ini bertentangan dengan nilai-nilai pada sila pertama. Oke, sehingga jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, ada yang ditanyakan sampai di sana? Lanjut, Kak. Oke, lanjut ya. Oke, kalau begitu kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal yang ketiga. Konflik yang berbau agama paling tragis meletup pada tahun 1999 silam. Konflik dan pertikaian yang melanda masyarakat Ambon Lease ini sejak Januari 1999 telah berkembang menjadi aksi kekerasan brutal yang merenggut ribuan jiwa dan menghancurkan semua tatanan kehidupan masyarakat. Konflik tersebut kemudian meluas dan menjadi kerusuhan hebat antar umat Islam dan Kristen yang berujung pada banyaknya orang-orang yang meregang nyawa. Kedua kubu berbeda agama ini saling serang dan membakar bangunan serta sarana ibadah. Saat itu ABRI dianggap gagal menangani konflik isu dan merebak isu bahwa situasi ini sengaja dibiarkan berlanjut untuk mengalihkan isu besar lainnya. Kerusuhan yang merusak gitu ya tatanan masyarakat Ambon itu berlangsung sejak lama hingga menjadi isu sensitif hingga saat ini. Konflik di atas dilatar belakangi oleh perhatikan di sini tidak ada secara pasti gitu ya dijelaskan apa yang menyebabkan konflik ini. Tapi kalau kita lihat tidak ada yang secara pasti dia menyebutkan bahwa konfliknya itu disebabkan oleh perbedaan agama atau kepercayaan ya, tapi konfliknya itu berbau agama atau kepercayaan. Nah, di sini yang paling tepat itu adalah perbedaan sara ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat sekilas mungkin kita terjebak dengan pilihan perbedaan agama dan kepercayaan ya, karena sebagian besar di sini membahas tentang keagamaan, tapi kalau kita teliti lebih jauh lagi, ini tidak hanya berkaitan dengan agama gitu, karena ditanya adalah latar belakang atau penyebabnya. Di sini tidak secara jelas gitu disebutkan, tapi bisa kita analisis bahwa penyebabnya itu adalah yang pertama itu jelas, adanya perbedaan agama. Kemudian selain perbedaan agama, itu juga ada perbedaan suku ya atau golongan, yakni ada dengan kata kunci melanda masyarakat Ambon Lease sejak tahun 1999. Oke, kemudian di sini juga ABRI dianggap gagal menengahi konflik itu dan merebak isu bahwa situasi ini sengaja dibiarkan berkelanjutan untuk mengalihkan isu besar lainnya. Nah, secara kompleks ya di sini dapat disimpulkan bahwa penyebabnya adalah perbedaan sara, karena di sini tidak hanya disebabkan oleh perbedaan agama dan kepercayaan saja, tetapi juga ada unsur suku atau golongan di sini ya dengan kata kunci ini masyarakat Ambon. Pasti kan di sana ada perbedaan pendapat gitu ya antara suku yang ada di sana. Oke, berarti jawaban yang tepat itu adalah yang E. Oke, gimana? Bisa dilanjutkan? Oke. Kalau begitu kita lanjut ke soal berikutnya. Soal yang keempat. Oke. Dalam 2 kali debat Cagup-Cawagup di Provinsi A, Cagup X 2 kali melakukan identifikasi identitas secara semena-mena, bahwa lawannya Cagup Y sebagai orang luar. Oke, Cagup X menyebutkan bahwa Provinsi A berbeda dari provinsi lainnya. Provinsi A mempunyai ciri khas, wilayah luas, potensi alamnya luar biasa, dan budaya masyarakatnya juga berbeda. Dengan pengidentifikasian itu, Cagup X ingin mengatakan bahwa
Cagup Y tidak akan mampu menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan di provinsi tersebut. Secara sembunyi-sembunyi, ia juga ingin mengatakan bahwa dirinya lebih tahu permasalahan di provinsi A dan lebih mampu melaksanakan pembangunan di daerah tersebut. Cagup X dalam ilustrasi di atas dapat memecah belah persatuan Indonesia karena sikap yang cenderung menganut paham. Oke, sebelum menjawab ini kakak ingin jelaskan dulu ya satu-satu. Etnosentrisme itu menganggap bangsa lain atau suku lain gitu ya lebih rendah gitu tingkatannya dengan suku kita gitu. Kalau primordialisme ini lebih cenderung mengarah kepada sifat-sifat yang dibawa pada lingkungan pertama sejak kecil gitu, atau sikap sukuan yang berlebihan. Kemudian kalau stereotip ini berkaitan dengan menganalisis atau melihat sesuatu itu hanya berdasarkan pengalaman individu itu saja. Kemudian kalau Chauvinisme ini rasa nasionalisme yang terlalu berlebihan ya. Kemudian eksklusivisme ini berusaha untuk melepaskan diri dari masyarakat ya. Oke, di sini jawaban yang tepat itu adalah yang B. Kenapa? Karena di sini Cagup Y itu orang luar ya, orang luar, di mana Cagup X itu lebih tahu gitu, yang memang dari kecil itu ada di dalam provinsi A gitu, sehingga lingkungan masa kecilnya itu adalah provinsi A, sehingga dia itu melihat sesuatu, memandang sesuatu hanya dari lingkungan pertamanya dia saja, lingkungan pertama dia sejak dia lahir gitu. Jadi dia menganggap dirinya paling tahu karena dia memang berada dalam lingkungan tersebut, sehingga lebih cenderung menganut kepada paham primordialisme. Sehingga jawaban yang tepat di sini adalah yang B. Oke, gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Atau kita lanjut ke soal yang terakhir? Lanjut Kak, lanjut. Oke, lanjut ke soal yang terakhir Lanjut ya. aja, Kak. Semangat sekali ya, teman-teman. Oke. Santi merupakan anak pengusaha sukses. Setiap hari ia selalu berfoya-foya dengan harta kekayaan yang dimiliki oleh orang tuanya. Sikap yang dilakukan oleh Santi bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, yakni sila ke... Oke, silakan dijawab dulu. Oke, kakak bahas. Oke, sikap hidup yang berfoya-foya, budaya hidup yang hedonisme, itu bertentangan dengan nilai-nilai pada sila ke-5. Sehingga jawaban yang tepat di sini adalah yang E. Gimana? Ada yang ingin ditanyakan tentang soal yang kelima? Atau cukup? Cukup, Kak. Enggak ada. Oke, kalau cukup, kakak lanjutkan ya ke sesi kakak akan jawab pertanyaan kalian. Mungkin selama kakak minta waktu sampai jam, di kakak itu jam 9:30 ya, kakak Wita. Oke, kakak minta waktu 5 menit ya, sampai jam 9:40. Sorry, ya benar dah, 9:40. Baik. Oke? Oke, kakak stop dulu. Oke. Oke, di sini kakak akan jawab. Kakak udah kumpulin pertanyaannya teman-teman. Sebentar ya. Oke, pertanyaannya ini, oke yang pertama, mungkin kakak ngejawab semua ya karena keterbatasan waktu. Karena pertanyaannya itu banyak banget, ratusan ya. Ini udah kakak pilihin beberapa yang mungkin bisa kita bahas ya, karena nggak mungkin kita bahas semuanya. Oke, pertama, gini Kak, saya sendiri ini lebih bingung gimana dan kapan saya bisa belajar materi SKD untuk kedinasan. Sedangkan kakak mungkin tahu dan pernah merasakan banyaknya tugas, kelas, dan organisasi. Saya lebih ingin tahu bagaimana cara belajar kakak dulu waktu masih menjadi pelajar SMA dulu yang memiliki sama ingin melanjutkan ke sekolah kedinasan. Oke, bertanya tentang tips ya, tips belajar di sela-sela kesibukan, tugas, organisasi, dan lain sebagainya. Oke, kalau kakak dulu itu, yang pertama kakak itu selalu luangin waktu, kayak minimal 1 jam setiap hari untuk menjawab, untuk belajar gitu, untuk belajar materi-materi tes kedinasan. Kemudian kakak luangkan juga untuk menjawab soal. Dalam 1 jam itu kakak nggak full belajar, jadi dalam 1 jam itu kakak 15 menit belajar, tapi benar-benar fokus belajar. Jadi jauhkan dulu HP dan lain sebagainya. 15 menit itu kakak full belajar, kemudian kakak jeda 5 menit untuk istirahat dan lain sebagainya. Kemudian 15 menit lagi kakak lanjutkan dengan kondisi yang benar-benar fokus, kemudian kakak jeda 5 menit. 5 menit, kemudian kakak lanjutkan 15 menit lagi. Jadi gitu pola belajarnya kakak. Kemudian untuk
apa namanya, tugas yang penting, tugas apa namanya, banyaknya tugas gitu ya, dengan kegiatan organisasi juga. Oke, kebetulan dulu Kakak juga mengalami hal yang seperti itu ya. Nah, cara Kakak ngebagi waktunya itu Kakak usahakan untuk mengerjakan tugas-tugasnya itu ketika hari ini dikasih tugas nih misalnya, Kakak tuh harus selesai hari ini juga gitu. Tugas itu harus selesai sehingga kita belajarnya itu bisa fokus gitu, nggak terganggu sama pikiran-pikiran dan tugas-tugas tersebut. Oke, kemudian tipsnya tadi untuk meningkatkan, untuk biar lebih maksimal gitu ya, Kakak itu selalu, eee, gimana ya, selalu melakukan tryout gitu ya setiap, akhir minggu gitu, untuk mengukur atau mengevaluasi kemampuannya Kakak atau untuk melihat di mana Kakak itu kurang gitu. Oke, mungkin itu ya sedikit tips, jadi teman-teman harus benar-benar meluangkan waktu minimal lah 1 jam setiap hari untuk mengerjakan atau untuk membahas materi-materi SKD. Kakak tuh dulu juga kayak, kasih aturan gitu buat diri Kakak sendiri bahwa Kakak tuh harus jawab minimal, 5 soal lah, 5 soal, TWK, 5 soal TIU, 5 soal TKP. Nah, itu Kakak tempel di dinding. Oke, jadi ketika Kakak nggak bisa ngerjain itu, Kakak kasih hukuman ke diri Kakak. Misalnya Kakak nggak boleh buka IG gitu, atau misalnya Kakak nggak boleh buka YouTube dan lain sebagainya, sebelum Kakak bisa mengerjakan soal-soal itu, gitu. Oke, kemudian yang kedua, apa sumber belajar dan buku yang recommended untuk belajar TKD? Oke, mungkin kalau teman-teman bertanya gitu ya, apa buku yang recommended, apa sumber belajar yang recommended untuk belajar materi SKD, semua sumber belajar, semua buku itu sebenarnya bagus ya, tapi tergantung dari struktur, tergantung dari pembagian materinya. Di sini Kakak sedikit menyarankan kalian untuk bergabung ya bersama kami di Kedinasan ID. Kenapa? Karena tadi kan bagi teman-teman yang eh, nggak bisa gitu, nggak bisa membagi waktu, banyak tugas, banyak kegiatan. Nah, di bimbel kami nanti ada salah satu filter ya, itu ada bahas soal Gina melalui bot WhatsApp. Nah, nanti teman-teman itu bisa diakses selama 24 jam. Oke, di sana nanti ada share soal setiap hari, teman-teman jawab dan langsung keluar pembahasan. Sehingga itu benar-benar membantu banget teman-teman untuk bisa secara rutin gitu, secara konsisten dalam mengerjakan soal, karena sudah ada yang menyiapkan soal, teman-teman tinggal jawab dan langsung ada keluar pembahasannya. Nah, ketika teman-teman tidak paham dengan pembahasan yang ada di sana, di pembahasan yang ada di botnya, teman-teman tinggal tanyakan di dalam grup, nanti dibimbing oleh kakak-kakak juga di sana, nanti akan dijawab oleh kakaknya, gitu ya. Kemudian di sana juga ada TO ya, dari TO mingguan sampai TO akbar, ada banyak latihan soal juga. Nah, di sana kan teman-teman bisa langsung mengukur gitu kemampuan teman-teman setiap minggunya, teman-teman nggak usah pusing lagi untuk nyari TO gratis dan lain sebagainya, itu sudah ada setiap minggu, tinggal teman-teman kerjakan saja. Kemudian di sana juga ada e-book ya, ada e-book materi itu lengkap banget. Per bab, per materi, per bagian itu ada banyak chart-chartnya juga. Kemudian juga ada video pembelajarannya yang mungkin yang kesulitan untuk paham materi TIU kalau nggak lewat tutorial itu bisa banget ya, membantu banget. Kemudian tambahannya teman-teman akan mengikuti kelas seperti ini ya, tatap muka bersama kakak nanti setiap hari Sabtu dan Minggu ya, 2 kali 1 minggu. Nah, di sana nanti materinya dibagi per bab ya, sehingga teman-teman bisa benar-benar hafal materi setiap babnya. Nah, nanti di sana akan ada kakak kasih seperti tadi latihan soal, terus ada materi per babnya, kemudian nanti hasil dari rekaman kelasnya akan di-upload di aplikasi atau web ya, sehingga bisa teman-teman putar berkali-kali ya, ulang. Dan materi yang tadi, seperti ringkasan yang tadi kakak buat itu akan di-share juga di web, sehingga nanti teman-teman bisa download sendiri buku-buku itu. Tuh. Itu sih menurut kakak yang recommended untuk teman-teman. Untuk lebih jelasnya mungkin nanti bisa tanya-tanya ya. Oke. Oke, karena ini sudah lewat ya, sudah jam lebih dari yang kakak minta tadi waktunya. Oke, mungkin itu saja dari kakak. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Mungkin tadi banyak banget ya pertanyaan yang belum bisa terjawab di Google itu. Gimana? Cukup ya? Oke, cukup ya? Cara berlangganannya Kak bagaimana? Kenapa? Cara Terima kasih banyak, berlangganan, Kak. Kenapa nggak jelas? cara berlangganan di Dinasan. Terima kasih banyak, Kak. Oke, cara berlangganan. Nanti kita bisa daftar ya ke adminnya, ke Kak Aji, nanti
dikasih tahu cara bilangannya seperti apa. Oke? Halo Kak, Ya. mau nanya nih. Dulu Kakak juga pakai bimbel kedinasan nggak? Oke, iya dulu kakak siswa kedinasan, terus kakak dikasih kesempatan untuk menemani teman-teman untuk belajar di sini. Kakak pegang dua di bimbel STAN sama bimbel SKD. Mana? Ada lagi yang Bukan Kak, maksudnya dulu pas SMA Kakak mau masuk sekolah kedinasan itu ikut bimbel ini nggak? iya, kakak ikut bimbel ini awalnya, kakak siswa di sini. Kakak berlangganan sekitar yang 5 bulan ya. Kakak berlangganan 5 bulan, kemudian setelah itu kakak diangkat menjadi pengajar untuk menemani teman-teman gitu. Dulu kakak juga siswa di sini. Gimana? Oke Kak, oke. Oke. Ada lagi? Kedinasan mana, Kak? Kenapa? Kakak kedinasan dari mana? Kedinasan dari mana? Oke, itu privasi ya. Oke, gimana? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Kakak Cukup? belajar persiapannya kemarin kira-kira berapa bulan atau kayak gimana? Oke, kalau kakak persiapannya itu dari kelas 11 ya. Dari kelas 11 kakak udah ngumpulin materi, udah ngumpulin semuanya itu banyak, tapi yang nggak yang konsisten gitu ya, belajar sekedar belajar. Tapi yang benar-benar fokusnya itu dari kelas 12 sih. Karena kan kelas 12 itu yang benar-benar kayak menentukan banget gitu. Lebih ambisnya tuh di sana sih. Oke. SKD kedinasan sama saja dengan SKD CPNS kan Kak? Ya, kurang lebih sama sih. Oke, sepertinya itu dulu ya. Ini yang mana, Kak? Oke, sepertinya itu dulu ya, karena waktunya sudah lewat ya. Kakak cukupkan saja. Terima kasih banyak, Kak. Oke, Kak, makasih. Terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktu pada hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Dan jika kakak tadi ada kesalahan, kekurangan, mohon dimaafkan ya. Selamat malam teman-teman, semangat. Malam Kak. Malam, Kak. Malam. Terima kasih. Malam, Kak.